Rusia tampaknya tidak mau ketinggalan dengan Amerika Serikat dalam hal pesawat tanpa awak. Diketahui Presiden Vladimir Putin sedang mengembangkan teknologi yang dikenal Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. Hal ini bertujuan untuk memperkuat serangannya ke Ukraina. Dikutip dari tribunmedan.com, Rusia mengembangkan UAV yang diberi nama Kronstadt Orion di bawah naungan Kronstadt Group. Rusia juga memproduksi UAV ini untuk pasar domestik dan luar negeri. Pada tahun 2011, pengembangan UAV dimulai sebagai program Kementerian Pertahanan Rusia. Tahun 2013 sampai 2015, perusahaan pengembang memberikan tata letak pertama Orion. Orion pertama kali berhasil diterbangkan pada tahun 2016. Kementerian Pertahanan Rusia akan mendanai upgrade Kronstadt versi Orion pada Agustus 2022. Pada Sabtu 28 Mei 2022, beredar di media sosial video penampakan salah satu versi upgrade dari Orion, yaitu Pasture UAV. Namun tidak banyak keterangan yang diberikan mengenai pengembangan ini. Modifikasi senjata itu merupakan senjata rahasia Rusia. Dilihat dari cuplikan video, tampak Pasture Orion memberikan gambaran objek secara detail dan jelas dari ketinggian. UAV ini juga mampu menembakkan senjata, tapi tidak dijelaskan secara detail senjata apa saja yang dimiliki UAV tersebut. Invasi Rusia ke Ukraina hingga kini terus terjadi dan telah memasuki hari ke-94 pada Sabtu 28 Mei 2022. Diketahui tentara Rusia terus maju mendekati pasukan Ukraina di wilayah timur. Ukraina mempertimbangkan kemungkinan mundur agar tak tertangkap pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkannya pada Jumat 27 Mei 2022. Pasukan Rusia perlu mundur dari kantor perlawanan terakhir mereka di Luhansk. Pertimbangan itu akan mengubah momentum perang yang telah berlangsung selama 3 bulan. Jika pasukan Ukraina mundur, Presiden Rusia Vladimir Putin akan lebih mudah mendekat ke tujuannya di wilayah Luhansk dan Donetsk. Pasukan Rusia sendiri telah menduduki beberapa wilayah di 2 daerah di Ukraina Timur alias Donbas. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan bahwa pasukan Rusia telah memasuki Severodonetsk, yakni kota besar di Donbas yang masih dipegang oleh Ukraina setelah mencoba menjebak pasukan Ukraina di sana selama berhari-hari. Gaidai mengatakan bahwa 90% bangunan di kota itu telah rusak. Perlu diketahui, Rusia juga sempat mengeklaim telah menguasai Liman, pusat kereta api di sebelah barat Severodonetsk. Namun Ukraina menyebut pasukannya menghalangi kemajuan tentara Rusia di Sloviansk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina melindungi tanah sebanyak mungkin oleh kekuatan mereka. Sedangkan militer Ukraina telah menangkis 8 serangan Rusia di Donetsk dan Luhansk. Diketahui mereka menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Militer Amerika Serikat diketahui kembali membeli 1.468 rudal Stinger untuk dikirim ke Ukraina. Rudal ini sangat diminati Ukraina karena bisa menghentikan serangan Rusia dari udara. Dikutip dari Al Jazeera, pembelian rudal ini senilai 687 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak ini telah ditandatangani pada Rabu 25 Mei 2022.
Proses pengirimannya pun akan memakan waktu sekitar 30 bulan. Diketahui senjata yang ditembakkan dari bahu ini diproduksi oleh perusahaan senjata Raytheon Technologies. Dan senjata ini digunakan untuk bertahan melawan helikopter, pesawat terbang, drone, bahkan rudal jelajah. Stinger sangat diminati Ukraina karena berhasil membantu negara itu melawan serangan pasukan Rusia dari udara. Lini produksi senjata ini sebenarnya telah ditutup pada Desember tahun 2020. Namun Raytheon berhasil memenangkan kontrak untuk memproduksi lebih banyak senjata untuk memenuhi permintaan negara lain. Kepala Eksekutif Raytheon, Greg Hayes, mengatakan Pentagon tidak memesan Stinger baru dalam 18 tahun terakhir. Kemudian sebagai gantinya, pemerintah Amerika Serikat memesan suku cadang sebagai upaya untuk meningkatkan pasokan senjatanya. Militer Amerika Serikat jarang menggunakan senjata jenis ini, namun perlu mempertahankan pasokan senjatanya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sekutunya telah menyediakan senjata yang semakin canggih seperti howitzer M777. Angkatan bersenjata Rusia kini mulai mengerahkan tank berusia 60 tahun ke wilayah tenggara Ukraina. Langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kerugian Moskow selama 3 bulan berperang. Apalagi negara yang dipimpin Vladimir Putin tersebut telah mengalami kesalahan strategis di militernya. Pada pekan ini, antrian panjang tank T-62 tampak berjajar di sebuah stasiun kereta api di kota Melitopol di tenggara Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, tank T-62 diproduksi pada awal tahun 1961, artinya kini sudah berusia 60 tahun lebih. Rusia sebenarnya memiliki sekitar 2.900 tank T-90, T-80, dan T-72 yang lebih modern. Jumlah itu belum termasuk puluhan ribu tank dari berbagai generasi dan tempat penyimpanan yang berbeda. Namun, Angkatan Darat Ukraina memperkirakan lebih dari 1.300 tank Rusia telah hancur atau rusak berat sejak invasi dimulai. Hal ini memaksa Rusia untuk mengerahkan tank berusia tua yang tersimpan di gudang. Di antara 10.000 tank yang tersimpan, tampaknya banyak yang tak bisa dioperasikan karena pemeliharaan jangka panjang yang buruk. Adapun penerjunan tank tua milik Rusia ini dilakukan saat pasukannya terkunci di sepanjang front timur Ukraina. Pasukan Rusia kemarin melancarkan serangan habis-habisan untuk merebut Severodonetsk dan Lysychansk. Wali kota Severodonetsk Oleksandr Stryuk mengatakan kota itu masih bertahan untuk saat ini. Namun setidaknya 1.500 orang telah tewas dan 60% bangunan tempat tinggal telah dihancurkan.
Sebuah jet tempur Rusia ditembak jatuh oleh Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran pada Jumat 27 Mei kemarin. Kementerian Pertahanan Ukraina pun memuji kemampuan pilotnya atas kemenangan di udara tersebut. Pertempuran udara itu merupakan pukulan terakhir bagi serangan Rusia di Ukraina yang telah gagal mengalahkan perlawanan militer Ukraina sejak awal invasi. Mantan pejabat militer Inggris Edward Stinger menyebut perang udara telah berlangsung buruk. Angkatan Udara Rusia masih tak menunjukkan tanda-tanda menjalankan misinya untuk mendapatkan superioritas udara. Sebaliknya, Ukraina justru semakin memperkuat militernya di berbagai sisi, termasuk wilayah udara. Pada Jumat 27 Mei waktu setempat, pesawat tempur MiG-29 milik Ukraina menembak jatuh pesawat tempur Su-35 Rusia di wilayah Kherson. Semula pesawat kebanggaan Rusia itu berniat untuk memburu pesawat Ukraina, namun berhasil digagalkan. Kementerian Pertahanan Ukraina pun memuji kemampuan pilotnya atas kemenangan di udara tersebut. Dikutip dari Newsweek, pesawat tempur Su-35 seperti yang ditembak jatuh itu telah mengebom target di Ukraina. Su-35 menghancurkan infrastruktur militer Angkatan Bersenjata Ukraina selama operasi militer khusus. Namun Ukraina berhasil membalikkan keadaan dengan melumpuhkan pesawat Su-35 tersebut. Hingga Jumat 27 Mei kemarin, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan data terbaru kehancuran yang dialami Rusia. Moskow disebut telah kehilangan 29.750 tentara, 1.322 tank, 3.246 kendaraan tempur lapis baja, 623 sistem artileri, dan 206 pesawat tempur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta maaf karena tidak bisa menghadiri langsung KTT G20 di Indonesia tahun ini. Ia masih harus mendampingi rakyat Ukraina. Itu disampaikan langsung Zelensky pada hari Jumat 27 Mei saat berbicara khusus untuk rakyat Indonesia dalam agenda bertajuk Heart to Heart President of Ukraine Volodymyr Zelensky Talks to Indonesia yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI. Meski begitu, Zelensky akan mengupayakan agar tetap bisa bergabung secara daring. Menurutnya, KTT G20 ini amatlah penting, tidak hanya bagi ekonomi, tetapi juga bagi hubungan antar negara. Zelensky mengatakan, daripada mendukung Federasi Rusia, G20 harus mengupayakan agar mereka menghentikan agresinya. Indonesia diharap bisa mendukung harapan Ukraina itu. Zelensky sempat berterima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo atas dukungan untuk integritas kedaulatan serta undangan untuk menghadiri pertemuan puncak G20. Indonesia menjadi salah satu negara pendukung resolusi di Majelis Umum PBB awal Maret lalu yang menuntut Rusia segera mengakhiri serangan di Ukraina. Namun awal April lalu, delegasi Indonesia memutuskan abstain dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB mengenai pembekuan Rusia dari keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia.
Rusia tampaknya tidak mau ketinggalan dengan Amerika Serikat dalam hal pesawat tanpa awak. Diketahui Presiden Vladimir Putin sedang mengembangkan teknologi yang dikenal Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. Hal ini bertujuan untuk memperkuat serangannya ke Ukraina. Dikutip dari tribunmedan.com, Rusia mengembangkan UAV yang diberi nama Kronstadt Orion di bawah naungan Kronstadt Group. Rusia juga memproduksi UAV ini untuk pasar domestik dan luar negeri. Pada tahun 2011, pengembangan UAV dimulai sebagai program Kementerian Pertahanan Rusia. Tahun 2013 sampai 2015, perusahaan pengembang memberikan tata letak pertama Orion. Orion pertama kali berhasil diterbangkan pada tahun 2016. Kementerian Pertahanan Rusia akan mendanai upgrade Kronstadt versi Orion pada Agustus 2022. Pada Sabtu 28 Mei 2022, beredar di media sosial video penampakan salah satu versi upgrade dari Orion, yaitu Passer UAV. Namun tidak banyak keterangan yang diberikan mengenai pengembangan ini. Modifikasi senjata itu merupakan senjata rahasia Rusia. Dilihat dari cuplikan video, tampak Passer Orion memberikan gambaran objek secara detail dan jelas dari ketinggian. UAV ini juga mampu menembakkan senjata, tapi tidak dijelaskan secara detail senjata apa saja yang dimiliki UAV tersebut. Invasi Rusia ke Ukraina hingga kini terus terjadi dan telah memasuki hari ke-94 pada Sabtu 28 Mei 2022. Diketahui tentara Rusia terus maju mendekati pasukan Ukraina di wilayah timur. Ukraina mempertimbangkan kemungkinan mundur agar tak tertangkap pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkannya pada Jumat 27 Mei 2022. Pasukan Rusia perlu mundur dari kantor perlawanan terakhir mereka di Luhansk. Pertimbangan itu akan mengubah momentum perang yang telah berlangsung selama 3 bulan. Jika pasukan Ukraina mundur, Presiden Rusia Vladimir Putin akan lebih mudah mendekat ke tujuannya di wilayah Luhansk dan Donetsk. Pasukan Rusia sendiri telah menduduki beberapa wilayah di 2 daerah di Ukraina Timur alias Donbas. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan bahwa pasukan Rusia telah memasuki Severodonetsk, yakni kota besar di Donbas yang masih dipegang oleh Ukraina setelah mencoba menjebak pasukan Ukraina di sana selama berhari-hari. Gaidai mengatakan bahwa 90% bangunan di kota itu telah rusak. Perlu diketahui, Rusia juga sempat mengeklaim telah menguasai Liman, pusat kereta api di sebelah barat Severodonetsk. Namun Ukraina menyebut pasukannya menghalangi kemajuan tentara Rusia di Sloviansk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina melindungi tanah sebanyak mungkin oleh kekuatan mereka. Sedangkan militer Ukraina telah menangkis 8 serangan Rusia di Donetsk dan Luhansk. Diketahui mereka menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Militer Amerika Serikat diketahui kembali membeli 1.468 rudal Stinger untuk dikirim ke Ukraina. Rudal ini sangat diminati Ukraina karena bisa menghentikan serangan Rusia dari udara. Dikutip dari Al Jazeera, pembelian rudal ini senilai 687 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak ini telah ditandatangani pada Rabu 25 Mei 2022.
Proses pengirimannya pun akan memakan waktu sekitar 30 bulan. Diketahui senjata yang ditembakkan dari bahu ini diproduksi oleh perusahaan senjata Raytheon Technologies. Dan senjata ini digunakan untuk bertahan melawan helikopter, pesawat terbang, drone, bahkan rudal jelajah. Stinger sangat diminati Ukraina karena berhasil membantu negara itu melawan serangan pasukan Rusia dari udara. Lini produksi senjata ini sebenarnya telah ditutup pada Desember tahun 2020. Namun Raytheon berhasil memenangkan kontrak untuk memproduksi lebih banyak senjata untuk memenuhi permintaan negara lain. Kepala Eksekutif Raytheon, Greg Hayes, mengatakan Pentagon tidak memesan Stinger baru dalam 18 tahun terakhir. Kemudian sebagai gantinya, pemerintah Amerika Serikat memesan suku cadang sebagai upaya untuk meningkatkan pasokan senjatanya. Militer Amerika Serikat jarang menggunakan senjata jenis ini, namun perlu mempertahankan pasokan senjatanya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sekutunya telah menyediakan senjata yang semakin canggih seperti howitzer M777. Angkatan bersenjata Rusia kini mulai mengerahkan tank berusia 60 tahun ke wilayah tenggara Ukraina. Langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kerugian Moskow selama 3 bulan berperang. Apalagi negara yang dipimpin Vladimir Putin tersebut telah mengalami kesalahan strategis di militernya. Pada pekan ini, antrian panjang tank T-62 tampak berjajar di sebuah stasiun kereta api di kota Melitopol di tenggara Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, tank T-62 diproduksi pada awal tahun 1961, artinya kini sudah berusia 60 tahun lebih. Rusia sebenarnya memiliki sekitar 2.900 tank T-90, T-80, dan T-72 yang lebih modern. Jumlah itu belum termasuk puluhan ribu tank dari berbagai generasi dan tempat penyimpanan yang berbeda. Namun Angkatan Darat Ukraina memperkirakan lebih dari 1.300 tank Rusia telah hancur atau rusak berat sejak invasi dimulai. Hal ini memaksa Rusia untuk mengerahkan tank berusia tua yang tersimpan di gudang. Di antara 10.000 tank yang tersimpan, tampaknya banyak yang tak bisa dioperasikan karena pemeliharaan jangka panjang yang buruk. Adapun penerjunan tank tua milik Rusia ini dilakukan saat pasukannya terkunci di sepanjang front timur Ukraina. Pasukan Rusia kemarin melancarkan serangan habis-habisan untuk merebut Severodonetsk dan Lysychansk. Wali kota Severodonetsk Oleksandr Stryuk mengatakan kota itu masih bertahan untuk saat ini. Namun setidaknya 1.500 orang telah tewas dan 60% bangunan tempat tinggal telah dihancurkan.
Sebuah jet tempur Rusia ditembak jatuh oleh Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran pada Jumat 27 Mei kemarin. Kementerian Pertahanan Ukraina pun memuji kemampuan pilotnya atas kemenangan di udara tersebut. Pertempuran udara itu merupakan pukulan terakhir bagi serangan Rusia di Ukraina yang telah gagal mengalahkan perlawanan militer Ukraina sejak awal invasi. Mantan pejabat militer Inggris Edward Stinger menyebut perang udara telah berlangsung buruk. Angkatan Udara Rusia masih tak menunjukkan tanda-tanda menjalankan misinya untuk mendapatkan superioritas udara. Sebaliknya, Ukraina justru semakin memperkuat militernya di berbagai sisi, termasuk wilayah udara. Pada Jumat 27 Mei waktu setempat, pesawat tempur MiG-29 milik Ukraina menembak jatuh pesawat tempur Su-35 Rusia di wilayah Kherson. Semula pesawat kebanggaan Rusia itu berniat untuk memburu pesawat Ukraina, namun berhasil digagalkan. Kementerian Pertahanan Ukraina pun memuji kemampuan pilotnya atas kemenangan di udara tersebut. Dikutip dari Newsweek, pesawat tempur Su-35 seperti yang ditembak jatuh itu telah mengebom target di Ukraina. Su-35 menghancurkan infrastruktur militer Angkatan Bersenjata Ukraina selama operasi militer khusus. Namun Ukraina berhasil membalikkan keadaan dengan melumpuhkan pesawat Su-35 tersebut. Hingga Jumat 27 Mei kemarin, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan data terbaru kehancuran yang dialami Rusia. Moskow disebut telah kehilangan 29.750 tentara, 1.322 tank, 3.246 kendaraan tempur lapis baja, 623 sistem artileri, dan 206 pesawat tempur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta maaf karena tidak bisa menghadiri langsung KTT G20 di Indonesia tahun ini. Ia masih harus mendampingi rakyat Ukraina. Itu disampaikan langsung Zelensky pada hari Jumat 27 Mei saat berbicara khusus untuk rakyat Indonesia dalam agenda bertajuk Heart to Heart President of Ukraine Volodymyr Zelensky Talks to Indonesia yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI. Meski begitu, Zelensky akan mengupayakan agar tetap bisa bergabung secara daring. Menurutnya, KTT G20 ini amatlah penting, tidak hanya bagi ekonomi, tetapi juga bagi hubungan antar negara. Zelensky mengatakan, daripada mendukung Federasi Rusia, G20 harus mengupayakan agar mereka menghentikan agresinya. Indonesia diharap bisa mendukung harapan Ukraina itu. Zelensky sempat berterima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo atas dukungan untuk integritas kedaulatan serta undangan untuk menghadiri pertemuan puncak G20. Indonesia menjadi salah satu negara pendukung resolusi di Majelis Umum PBB awal Maret lalu yang menuntut Rusia segera mengakhiri serangan di Ukraina. Namun awal April lalu, delegasi Indonesia memutuskan abstain dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB mengenai pembekuan Rusia dari keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia.
Diketahui Presiden Vladimir Putin sedang mengembangkan teknologi yang dikenal Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. Hal ini bertujuan untuk memperkuat serangannya ke Ukraina. Dikutip dari tribunmedan.com, Rusia mengembangkan UAV yang diberi nama Kronstadt Orion di bawah naungan Kronstadt Group. Rusia juga memproduksi UAV ini untuk pasar domestik dan luar negeri. Pada tahun 2011, pengembangan UAV dimulai sebagai program Kementerian Pertahanan Rusia. Tahun 2013 sampai 2015, perusahaan pengembang memberikan tata letak pertama Orion. Orion pertama kali berhasil diterbangkan pada tahun 2016. Kementerian Pertahanan Rusia akan mendanai upgrade Kronstadt versi Orion pada Agustus 2022. Pada Sabtu 28 Mei 2022, beredar di media sosial video penampakan salah satu versi upgrade dari Orion, yaitu Passer UAV. Namun tidak banyak keterangan yang diberikan mengenai pengembangan ini. Modifikasi senjata itu merupakan senjata rahasia Rusia. Dilihat dari cuplikan video, tampak Passer Orion memberikan gambaran objek secara detail dan jelas dari ketinggian. UAV ini juga mampu menembakkan senjata, tapi tidak dijelaskan secara detail senjata apa saja yang dimiliki UAV tersebut. Invasi Rusia ke Ukraina hingga kini terus terjadi dan telah memasuki hari ke-94 pada Sabtu 28 Mei 2022. Diketahui tentara Rusia terus maju mendekati pasukan Ukraina di wilayah timur. Ukraina mempertimbangkan kemungkinan mundur agar tak tertangkap pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkannya pada Jumat 27 Mei 2022. Pasukan Rusia perlu mundur dari kantor perlawanan terakhir mereka di Luhansk. Pertimbangan itu akan mengubah momentum perang yang telah berlangsung selama 3 bulan. Jika pasukan Ukraina mundur, Presiden Rusia Vladimir Putin akan lebih mudah mendekat ke tujuannya di wilayah Luhansk dan Donetsk. Pasukan Rusia sendiri telah menduduki beberapa wilayah di 2 daerah di Ukraina Timur alias Donbas. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan bahwa pasukan Rusia telah memasuki Severodonetsk, yakni kota besar di Donbas yang masih dipegang oleh Ukraina setelah mencoba menjebak pasukan Ukraina di sana selama berhari-hari. Gaidai mengatakan bahwa 90% bangunan di kota itu telah rusak. Perlu diketahui, Rusia juga sempat mengeklaim telah menguasai Liman, pusat kereta api di sebelah barat Severodonetsk. Namun Ukraina menyebut pasukannya menghalangi kemajuan tentara Rusia di Sloviansk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina melindungi tanah sebanyak mungkin oleh kekuatan mereka. Sedangkan militer Ukraina telah menangkis 8 serangan Rusia di Donetsk dan Luhansk. Diketahui mereka menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Militer Amerika Serikat diketahui kembali membeli 1.468 rudal Stinger untuk dikirim ke Ukraina. Rudal ini sangat diminati Ukraina karena bisa menghentikan serangan Rusia dari udara. Dikutip dari Al Jazeera, pembelian rudal ini senilai 687 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak ini telah ditandatangani pada Rabu 25 Mei 2022. Proses pengirimannya pun akan memakan waktu sekitar 30 bulan.
Diketahui senjata yang ditembakkan dari bahu ini diproduksi oleh perusahaan senjata Raytheon Technologies. Dan senjata ini digunakan untuk bertahan melawan helikopter, pesawat terbang, drone, bahkan rudal jelajah. Stinger sangat diminati Ukraina karena berhasil membantu negara itu melawan serangan pasukan Rusia dari udara. Lini produksi senjata ini sebenarnya telah ditutup pada Desember tahun 2020. Namun Raytheon berhasil memenangkan kontrak untuk memproduksi lebih banyak senjata untuk memenuhi permintaan negara lain. Kepala Eksekutif Raytheon, Greg Hayes, mengatakan Pentagon tidak memesan Stinger baru dalam 18 tahun terakhir. Kemudian sebagai gantinya, pemerintah Amerika Serikat memesan suku cadang sebagai upaya untuk meningkatkan pasokan senjatanya. Militer Amerika Serikat jarang menggunakan senjata jenis ini, namun perlu mempertahankan pasokan senjatanya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sekutunya telah menyediakan senjata yang semakin canggih seperti howitzer M777. Angkatan bersenjata Rusia kini mulai mengerahkan tank berusia 60 tahun ke wilayah tenggara Ukraina. Langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kerugian Moskow selama 3 bulan berperang. Apalagi negara yang dipimpin Vladimir Putin tersebut telah mengalami kesalahan strategis di militernya. Pada pekan ini, antrian panjang tank T-62 tampak berjajar di sebuah stasiun kereta api di kota Melitopol di tenggara Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, tank T-62 diproduksi pada awal tahun 1961, artinya kini sudah berusia 60 tahun lebih. Rusia sebenarnya memiliki sekitar 2.900 tank T-90, T-80, dan T-72 yang lebih modern. Jumlah itu belum termasuk puluhan ribu tank dari berbagai generasi dan tempat penyimpanan yang berbeda. Namun, Angkatan Darat Ukraina memperkirakan lebih dari 1.300 tank Rusia telah hancur atau rusak berat sejak invasi dimulai. Hal ini memaksa Rusia untuk mengerahkan tank berusia tua yang tersimpan di gudang. Di antara 10.000 tank yang tersimpan, tampaknya banyak yang tak bisa dioperasikan karena pemeliharaan jangka panjang yang buruk. Adapun penerjunan tank tua milik Rusia ini dilakukan saat pasukannya terkunci di sepanjang front timur Ukraina. Pasukan Rusia kemarin melancarkan serangan habis-habisan untuk merebut Severodonetsk dan Lysychansk. Wali kota Severodonetsk Oleksandr Stryuk mengatakan kota itu masih bertahan untuk saat ini. Namun setidaknya 1.500 orang telah tewas dan 60% bangunan tempat tinggal telah dihancurkan.
Sebuah jet tempur Rusia ditembak jatuh oleh Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran pada Jumat 27 Mei kemarin. Kementerian Pertahanan Ukraina pun memuji kemampuan pilotnya atas kemenangan di udara tersebut. Pertempuran udara itu merupakan pukulan terakhir bagi serangan Rusia di Ukraina yang telah gagal mengalahkan perlawanan militer Ukraina sejak awal invasi. Mantan pejabat militer Inggris Edward Stinger menyebut perang udara telah berlangsung buruk. Angkatan Udara Rusia masih tak menunjukkan tanda-tanda menjalankan misinya untuk mendapatkan superioritas udara. Sebaliknya, Ukraina justru semakin memperkuat militernya di berbagai sisi, termasuk wilayah udara. Pada Jumat 27 Mei waktu setempat, pesawat tempur MiG-29 milik Ukraina menembak jatuh pesawat tempur Su-35 Rusia di wilayah Kherson. Semula pesawat kebanggaan Rusia itu berniat untuk memburu pesawat Ukraina, namun berhasil digagalkan. Kementerian Pertahanan Ukraina pun memuji kemampuan pilotnya atas kemenangan di udara tersebut. Dikutip dari Newsweek, pesawat tempur Su-35 seperti yang ditembak jatuh itu telah mengebom target di Ukraina. Su-35 menghancurkan infrastruktur militer Angkatan Bersenjata Ukraina selama operasi militer khusus. Namun Ukraina berhasil membalikkan keadaan dengan melumpuhkan pesawat Su-35 tersebut. Hingga Jumat 27 Mei kemarin, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan data terbaru kehancuran yang dialami Rusia. Moskow disebut telah kehilangan 29.750 tentara, 1.322 tank, 3.246 kendaraan tempur lapis baja, 623 sistem artileri, dan 206 pesawat tempur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta maaf karena tidak bisa menghadiri langsung KTT G20 di Indonesia tahun ini. Ia masih harus mendampingi rakyat Ukraina. Itu disampaikan langsung Zelensky pada hari Jumat 27 Mei saat berbicara khusus untuk rakyat Indonesia dalam agenda bertajuk Heart to Heart President of Ukraine Volodymyr Zelensky Talks to Indonesia yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI. Meski begitu, Zelensky akan mengupayakan agar tetap bisa bergabung secara daring. Menurutnya, KTT G20 ini amatlah penting, tidak hanya bagi ekonomi, tetapi juga bagi hubungan antar negara. Zelensky mengatakan, daripada mendukung Federasi Rusia, G20 harus mengupayakan agar mereka menghentikan agresinya. Indonesia diharap bisa mendukung harapan Ukraina itu. Zelensky sempat berterima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo atas dukungan untuk integritas kedaulatan serta undangan untuk menghadiri pertemuan puncak G20. Indonesia menjadi salah satu negara pendukung resolusi di Majelis Umum PBB awal Maret lalu yang menuntut Rusia segera mengakhiri serangan di Ukraina. Namun awal April lalu, delegasi Indonesia memutuskan abstain dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB mengenai pembekuan Rusia dari keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia.
sejalan dengan Amerika Serikat dalam hal pesawat tanpa awak. Diketahui Presiden Vladimir Putin sedang mengembangkan teknologi yang dikenal Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. Hal ini bertujuan untuk memperkuat serangannya ke Ukraina. Dikutip dari tribunmedan.com, Rusia mengembangkan UAV yang diberi nama Kronstadt Orion di bawah naungan Kronstadt Group. Rusia juga memproduksi UAV ini untuk pasar domestik dan luar negeri. Pada tahun 2011, pengembangan UAV dimulai sebagai program Kementerian Pertahanan Rusia. Tahun 2013 sampai 2015, perusahaan pengembang memberikan tata letak pertama Orion. Orion pertama kali berhasil diterbangkan pada tahun 2016. Kementerian Pertahanan Rusia akan mendanai upgrade Kronstadt versi Orion pada Agustus 2022. Pada Sabtu 28 Mei 2022, beredar di media sosial video penampakan salah satu versi upgrade dari Orion, yaitu Passer UAV. Namun tidak banyak keterangan yang diberikan mengenai pengembangan ini. Modifikasi senjata itu merupakan senjata rahasia Rusia. Dilihat dari cuplikan video, tampak Passer Orion memberikan gambaran objek secara detail dan jelas dari ketinggian. UAV ini juga mampu menembakkan senjata, tapi tidak dijelaskan secara detail senjata apa saja yang dimiliki UAV tersebut. Invasi Rusia ke Ukraina hingga kini terus terjadi dan telah memasuki hari ke-94 pada Sabtu 28 Mei 2022. Diketahui tentara Rusia terus maju mendekati pasukan Ukraina di wilayah timur. Ukraina mempertimbangkan kemungkinan mundur agar tak tertangkap pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkannya pada Jumat 27 Mei 2022. Pasukan Rusia perlu mundur dari kantor perlawanan terakhir mereka di Luhansk. Pertimbangan itu akan mengubah momentum perang yang telah berlangsung selama 3 bulan. Jika pasukan Ukraina mundur, Presiden Rusia Vladimir Putin akan lebih mudah mendekat ke tujuannya di wilayah Luhansk dan Donetsk. Pasukan Rusia sendiri telah menduduki beberapa wilayah di 2 daerah di Ukraina Timur alias Donbas. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan bahwa pasukan Rusia telah memasuki Severodonetsk, yakni kota besar di Donbas yang masih dipegang oleh Ukraina setelah mencoba menjebak pasukan Ukraina di sana selama berhari-hari. Gaidai mengatakan bahwa 90% bangunan di kota itu telah rusak. Perlu diketahui, Rusia juga sempat mengeklaim telah menguasai Liman, pusat kereta api di sebelah barat Severodonetsk. Namun Ukraina menyebut pasukannya menghalangi kemajuan tentara Rusia di Sloviansk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina melindungi tanah sebanyak mungkin oleh kekuatan mereka. Sedangkan militer Ukraina telah menangkis 8 serangan Rusia di Donetsk dan Luhansk. Diketahui mereka menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Militer Amerika Serikat diketahui kembali membeli 1.468 rudal Stinger untuk dikirim ke Ukraina. Rudal ini sangat diminati Ukraina karena bisa menghentikan serangan Rusia dari udara. Dikutip dari Al Jazeera, pembelian rudal ini senilai 687 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak ini telah ditandatangani pada Rabu 25 Mei 2022.
Proses pengirimannya pun akan memakan waktu sekitar 30 bulan. Diketahui senjata yang ditembakkan dari bahu ini diproduksi oleh perusahaan senjata Raytheon Technologies. Dan senjata ini digunakan untuk bertahan melawan helikopter, pesawat terbang, drone, bahkan rudal jelajah. Stinger sangat diminati Ukraina karena berhasil membantu negara itu melawan serangan pasukan Rusia dari udara. Lini produksi senjata ini sebenarnya telah ditutup pada Desember tahun 2020. Namun Raytheon berhasil memenangkan kontrak untuk memproduksi lebih banyak senjata untuk memenuhi permintaan negara lain. Kepala Eksekutif Raytheon, Greg Hayes, mengatakan Pentagon tidak memesan Stinger baru dalam 18 tahun terakhir. Kemudian sebagai gantinya, pemerintah Amerika Serikat memesan suku cadang sebagai upaya untuk meningkatkan pasokan senjatanya. Militer Amerika Serikat jarang menggunakan senjata jenis ini, namun perlu mempertahankan pasokan senjatanya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sekutunya telah menyediakan senjata yang semakin canggih seperti howitzer M777. Angkatan bersenjata Rusia kini mulai mengerahkan tank berusia 60 tahun ke wilayah tenggara Ukraina. Langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kerugian Moskow selama 3 bulan berperang. Apalagi negara yang dipimpin Vladimir Putin tersebut telah mengalami kesalahan strategis di militernya. Pada pekan ini, antrian panjang tank T-62 tampak berjajar di sebuah stasiun kereta api di kota Melitopol di tenggara Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, tank T-62 diproduksi pada awal tahun 1961, artinya kini sudah berusia 60 tahun lebih. Rusia sebenarnya memiliki sekitar 2.900 tank T-90, T-80, dan T-72 yang lebih modern. Jumlah itu belum termasuk puluhan ribu tank dari berbagai generasi dan tempat penyimpanan yang berbeda. Namun, Angkatan Darat Ukraina memperkirakan lebih dari 1.300 tank Rusia telah hancur atau rusak berat sejak invasi dimulai. Hal ini memaksa Rusia untuk mengerahkan tank berusia tua yang tersimpan di gudang. Di antara 10.000 tank yang tersimpan, tampaknya banyak yang tak bisa dioperasikan karena pemeliharaan jangka panjang yang buruk. Adapun penerjunan tank tua milik Rusia ini dilakukan saat pasukannya terkunci di sepanjang front timur Ukraina. Pasukan Rusia kemarin melancarkan serangan habis-habisan untuk merebut Severodonetsk dan Lysychansk. Wali kota Severodonetsk Oleksandr Stryuk mengatakan kota itu masih bertahan untuk saat ini. Namun setidaknya 1.500 orang telah tewas dan 60% bangunan tempat tinggal telah dihancurkan.
Sebuah jet tempur Rusia ditembak jatuh oleh Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran pada Jumat 27 Mei kemarin. Kementerian Pertahanan Ukraina pun memuji kemampuan pilotnya atas kemenangan di udara tersebut. Pertempuran udara itu merupakan pukulan terakhir bagi serangan Rusia di Ukraina yang telah gagal mengalahkan perlawanan militer Ukraina sejak awal invasi. Mantan pejabat militer Inggris Edward Stinger menyebut perang udara telah berlangsung buruk. Angkatan Udara Rusia masih tak menunjukkan tanda-tanda menjalankan misinya untuk mendapatkan superioritas udara. Sebaliknya, Ukraina justru semakin memperkuat militernya di berbagai sisi, termasuk wilayah udara. Pada Jumat 27 Mei waktu setempat, pesawat tempur MiG-29 milik Ukraina menembak jatuh pesawat tempur Su-35 Rusia di wilayah Kherson. Semula pesawat kebanggaan Rusia itu berniat untuk memburu pesawat Ukraina, namun berhasil digagalkan. Kementerian Pertahanan Ukraina pun memuji kemampuan pilotnya atas kemenangan di udara tersebut. Dikutip dari Newsweek, pesawat tempur Su-35 seperti yang ditembak jatuh itu telah mengebom target di Ukraina. Su-35 menghancurkan infrastruktur militer Angkatan Bersenjata Ukraina selama operasi militer khusus. Namun Ukraina berhasil membalikkan keadaan dengan melumpuhkan pesawat Su-35 tersebut. Hingga Jumat 27 Mei kemarin, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan data terbaru kehancuran yang dialami Rusia. Moskow disebut telah kehilangan 29.750 tentara, 1.322 tank, 3.246 kendaraan tempur lapis baja, 623 sistem artileri, dan 206 pesawat tempur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta maaf karena tidak bisa menghadiri langsung KTT G20 di Indonesia tahun ini. Ia masih harus mendampingi rakyat Ukraina. Itu disampaikan langsung Zelensky pada hari Jumat 27 Mei saat berbicara khusus untuk rakyat Indonesia dalam agenda bertajuk Heart to Heart President of Ukraine Volodymyr Zelensky Talks to Indonesia yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI. Meski begitu, Zelensky akan mengupayakan agar tetap bisa bergabung secara daring. Menurutnya, KTT G20 ini amatlah penting, tidak hanya bagi ekonomi, tetapi juga bagi hubungan antar negara. Zelensky mengatakan, daripada mendukung Federasi Rusia, G20 harus mengupayakan agar mereka menghentikan agresinya. Indonesia diharap bisa mendukung harapan Ukraina itu. Zelensky sempat berterima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo atas dukungan untuk integritas kedaulatan serta undangan untuk menghadiri pertemuan puncak G20. Indonesia menjadi salah satu negara pendukung resolusi di Majelis Umum PBB awal Maret lalu yang menuntut Rusia segera mengakhiri serangan di Ukraina. Namun awal April lalu, delegasi Indonesia memutuskan abstain dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB mengenai pembekuan Rusia dari keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia.
tampaknya tidak mau ketinggalan dengan Amerika Serikat dalam hal pesawat tanpa awak. Diketahui Presiden Vladimir Putin sedang mengembangkan teknologi yang dikenal Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. Hal ini bertujuan untuk memperkuat serangannya ke Ukraina. Dikutip dari tribunmedan.com, Rusia mengembangkan UAV yang diberi nama Kronstadt Orion di bawah naungan Kronstadt Group. Rusia juga memproduksi UAV ini untuk pasar domestik dan luar negeri. Pada tahun 2011, pengembangan UAV dimulai sebagai program Kementerian Pertahanan Rusia. Tahun 2013 sampai 2015, perusahaan pengembang memberikan tata letak pertama Orion. Orion pertama kali berhasil diterbangkan pada tahun 2016. Kementerian Pertahanan Rusia akan mendanai upgrade Kronstadt versi Orion pada Agustus 2022. Pada Sabtu 28 Mei 2022, beredar di media sosial video penampakan salah satu versi upgrade dari Orion, yaitu Passer UAV. Namun tidak banyak keterangan yang diberikan mengenai pengembangan ini. Modifikasi senjata itu merupakan senjata rahasia Rusia. Dilihat dari cuplikan video, tampak Passer Orion memberikan gambaran objek secara detail dan jelas dari ketinggian. UAV ini juga mampu menembakkan senjata, tapi tidak dijelaskan secara detail senjata apa saja yang dimiliki UAV tersebut. Invasi Rusia ke Ukraina hingga kini terus terjadi dan telah memasuki hari ke-94 pada Sabtu 28 Mei 2022. Diketahui tentara Rusia terus maju mendekati pasukan Ukraina di wilayah timur. Ukraina mempertimbangkan kemungkinan mundur agar tak tertangkap pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkannya pada Jumat 27 Mei 2022. Pasukan Rusia perlu mundur dari kantor perlawanan terakhir mereka di Luhansk. Pertimbangan itu akan mengubah momentum perang yang telah berlangsung selama 3 bulan. Jika pasukan Ukraina mundur, Presiden Rusia Vladimir Putin akan lebih mudah mendekat ke tujuannya di wilayah Luhansk dan Donetsk. Pasukan Rusia sendiri telah menduduki beberapa wilayah di 2 daerah di Ukraina Timur alias Donbas. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan bahwa pasukan Rusia telah memasuki Severodonetsk, yakni kota besar di Donbas yang masih dipegang oleh Ukraina setelah mencoba menjebak pasukan Ukraina di sana selama berhari-hari. Gaidai mengatakan bahwa 90% bangunan di kota itu telah rusak. Perlu diketahui, Rusia juga sempat mengeklaim telah menguasai Liman, pusat kereta api di sebelah barat Severodonetsk. Namun Ukraina menyebut pasukannya menghalangi kemajuan tentara Rusia di Sloviansk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina melindungi tanah sebanyak mungkin oleh kekuatan mereka. Sedangkan militer Ukraina telah menangkis 8 serangan Rusia di Donetsk dan Luhansk. Diketahui mereka menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Militer Amerika Serikat diketahui kembali membeli 1.468 rudal Stinger untuk dikirim ke Ukraina. Rudal ini sangat diminati Ukraina karena bisa menghentikan serangan Rusia dari udara. Dikutip dari Al Jazeera, pembelian rudal ini senilai 687 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak ini telah ditandatangani pada Rabu 25 Mei 2022.
Proses pengirimannya pun akan memakan waktu sekitar 30 bulan. Diketahui senjata yang ditembakkan dari bahu ini diproduksi oleh perusahaan senjata Raytheon Technologies. Dan senjata ini digunakan untuk bertahan melawan helikopter, pesawat terbang, drone, bahkan rudal jelajah. Stinger sangat diminati Ukraina karena berhasil membantu negara itu melawan serangan pasukan Rusia dari udara. Lini produksi senjata ini sebenarnya telah ditutup pada Desember tahun 2020. Namun Raytheon berhasil memenangkan kontrak untuk memproduksi lebih banyak senjata untuk memenuhi permintaan negara lain. Kepala Eksekutif Raytheon, Greg Hayes, mengatakan Pentagon tidak memesan Stinger baru dalam 18 tahun terakhir. Kemudian sebagai gantinya, pemerintah Amerika Serikat memesan suku cadang sebagai upaya untuk meningkatkan pasokan senjatanya. Militer Amerika Serikat jarang menggunakan senjata jenis ini, namun perlu mempertahankan pasokan senjatanya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sekutunya telah menyediakan senjata yang semakin canggih seperti howitzer M777. Angkatan bersenjata Rusia kini mulai mengerahkan tank berusia 60 tahun ke wilayah tenggara Ukraina. Langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kerugian Moskow selama 3 bulan berperang. Apalagi negara yang dipimpin Vladimir Putin tersebut telah mengalami kesalahan strategis di militernya. Pada pekan ini, antrian panjang tank T-62 tampak berjajar di sebuah stasiun kereta api di kota Melitopol di tenggara Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, tank T-62 diproduksi pada awal tahun 1961, artinya kini sudah berusia 60 tahun lebih. Rusia sebenarnya memiliki sekitar 2.900 tank T-90, T-80, dan T-72 yang lebih modern. Jumlah itu belum termasuk puluhan ribu tank dari berbagai generasi dan tempat penyimpanan yang berbeda. Namun, Angkatan Darat Ukraina memperkirakan lebih dari 1.300 tank Rusia telah hancur atau rusak berat sejak invasi dimulai. Hal ini memaksa Rusia untuk mengerahkan tank berusia tua yang tersimpan di gudang. Di antara 10.000 tank yang tersimpan, tampaknya banyak yang tak bisa dioperasikan karena pemeliharaan jangka panjang yang buruk. Adapun penerjunan tank tua milik Rusia ini dilakukan saat pasukannya terkunci di sepanjang front timur Ukraina. Pasukan Rusia kemarin melancarkan serangan habis-habisan untuk merebut Severodonetsk dan Lysychansk. Wali kota Severodonetsk Oleksandr Stryuk mengatakan kota itu masih bertahan untuk saat ini. Namun setidaknya 1.500 orang telah tewas dan 60% bangunan tempat tinggal telah dihancurkan.
Sebuah jet tempur Rusia ditembak jatuh oleh Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran pada Jumat 27 Mei kemarin. Kementerian Pertahanan Ukraina pun memuji kemampuan pilotnya atas kemenangan di udara tersebut. Pertempuran udara itu merupakan pukulan terakhir bagi serangan Rusia di Ukraina yang telah gagal mengalahkan perlawanan militer Ukraina sejak awal invasi. Mantan pejabat militer Inggris Edward Stinger menyebut perang udara telah berlangsung buruk. Angkatan Udara Rusia masih tak menunjukkan tanda-tanda menjalankan misinya untuk mendapatkan superioritas udara. Sebaliknya, Ukraina justru semakin memperkuat militernya di berbagai sisi, termasuk wilayah udara. Pada Jumat 27 Mei waktu setempat, pesawat tempur MiG-29 milik Ukraina menembak jatuh pesawat tempur Su-35 Rusia di wilayah Kherson. Semula pesawat kebanggaan Rusia itu berniat untuk memburu pesawat Ukraina, namun berhasil digagalkan. Kementerian Pertahanan Ukraina pun memuji kemampuan pilotnya atas kemenangan di udara tersebut. Dikutip dari Newsweek, pesawat tempur Su-35 seperti yang ditembak jatuh itu telah mengebom target di Ukraina. Su-35 menghancurkan infrastruktur militer Angkatan Bersenjata Ukraina selama operasi militer khusus. Namun Ukraina berhasil membalikkan keadaan dengan melumpuhkan pesawat Su-35 tersebut. Hingga Jumat 27 Mei kemarin, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan data terbaru kehancuran yang dialami Rusia. Moskow disebut telah kehilangan 29.750 tentara, 1.322 tank, 3.246 kendaraan tempur lapis baja, 623 sistem artileri, dan 206 pesawat tempur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta maaf karena tidak bisa menghadiri langsung KTT G20 di Indonesia tahun ini. Ia masih harus mendampingi rakyat Ukraina. Itu disampaikan langsung Zelensky pada hari Jumat 27 Mei saat berbicara khusus untuk rakyat Indonesia dalam agenda bertajuk Heart to Heart President of Ukraine Volodymyr Zelensky Talks to Indonesia yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI. Meski begitu, Zelensky akan mengupayakan agar tetap bisa bergabung secara daring. Menurutnya, KTT G20 ini amatlah penting, tidak hanya bagi ekonomi, tetapi juga bagi hubungan antar negara. Zelensky mengatakan, daripada mendukung Federasi Rusia, G20 harus mengupayakan agar mereka menghentikan agresinya. Indonesia diharap bisa mendukung harapan Ukraina itu. Zelensky sempat berterima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo atas dukungan untuk integritas kedaulatan serta undangan untuk menghadiri pertemuan puncak G20. Indonesia menjadi salah satu negara pendukung resolusi di Majelis Umum PBB awal Maret lalu yang menuntut Rusia segera mengakhiri serangan di Ukraina. Namun awal April lalu, delegasi Indonesia memutuskan abstain dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB mengenai pembekuan Rusia dari keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia.
Diketahui Presiden Vladimir Putin sedang mengembangkan teknologi yang dikenal Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. Hal ini bertujuan untuk memperkuat serangannya ke Ukraina. Dikutip dari tribunmedan.com, Rusia mengembangkan UAV yang diberi nama Kronstadt Orion di bawah naungan Kronstadt Group. Rusia juga memproduksi UAV ini untuk pasar domestik dan luar negeri. Pada tahun 2011, pengembangan UAV dimulai sebagai program Kementerian Pertahanan Rusia. Tahun 2013 sampai 2015, perusahaan pengembang memberikan tata letak pertama Orion. Orion pertama kali berhasil diterbangkan pada tahun 2016. Kementerian Pertahanan Rusia akan mendanai upgrade Kronstadt versi Orion pada Agustus 2022. Pada Sabtu 28 Mei 2022, beredar di media sosial video penampakan salah satu versi upgrade dari Orion, yaitu Passer UAV. Namun tidak banyak keterangan yang diberikan mengenai pengembangan ini. Modifikasi senjata itu merupakan senjata rahasia Rusia. Dilihat dari cuplikan video, tampak Passer Orion memberikan gambaran objek secara detail dan jelas dari ketinggian. UAV ini juga mampu menembakkan senjata, tapi tidak dijelaskan secara detail senjata apa saja yang dimiliki UAV tersebut. Invasi Rusia ke Ukraina hingga kini terus terjadi dan telah memasuki hari ke-94 pada Sabtu 28 Mei 2022. Diketahui tentara Rusia terus maju mendekati pasukan Ukraina di wilayah timur. Ukraina mempertimbangkan kemungkinan mundur agar tak tertangkap pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkannya pada Jumat 27 Mei 2022. Pasukan Rusia perlu mundur dari kantor perlawanan terakhir mereka di Luhansk. Pertimbangan itu akan mengubah momentum perang yang telah berlangsung selama 3 bulan. Jika pasukan Ukraina mundur, Presiden Rusia Vladimir Putin akan lebih mudah mendekat ke tujuannya di wilayah Luhansk dan Donetsk. Pasukan Rusia sendiri telah menduduki beberapa wilayah di 2 daerah di Ukraina Timur alias Donbas. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan bahwa pasukan Rusia telah memasuki Severodonetsk, yakni kota besar di Donbas yang masih dipegang oleh Ukraina setelah mencoba menjebak pasukan Ukraina di sana selama berhari-hari. Gaidai mengatakan bahwa 90% bangunan di kota itu telah rusak. Perlu diketahui, Rusia juga sempat mengeklaim telah menguasai Liman, pusat kereta api di sebelah barat Severodonetsk. Namun Ukraina menyebut pasukannya menghalangi kemajuan tentara Rusia di Sloviansk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina melindungi tanah sebanyak mungkin oleh kekuatan mereka. Sedangkan militer Ukraina telah menangkis 8 serangan Rusia di Donetsk dan Luhansk. Diketahui mereka menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Militer Amerika Serikat diketahui kembali membeli 1.468 rudal Stinger untuk dikirim ke Ukraina. Rudal ini sangat diminati Ukraina karena bisa menghentikan serangan Rusia dari udara. Dikutip dari Al Jazeera, pembelian rudal ini senilai 687 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak ini telah ditandatangani pada Rabu 25 Mei 2022. Proses pengirimannya pun akan memakan waktu sekitar 30 bulan.
Diketahui senjata yang ditembakkan dari bahu ini diproduksi oleh perusahaan senjata Raytheon Technologies. Dan senjata ini digunakan untuk bertahan melawan helikopter, pesawat terbang, drone, bahkan rudal jelajah. Stinger sangat diminati Ukraina karena berhasil membantu negara itu melawan serangan pasukan Rusia dari udara. Lini produksi senjata ini sebenarnya telah ditutup pada Desember tahun 2020. Namun Raytheon berhasil memenangkan kontrak untuk memproduksi lebih banyak senjata untuk memenuhi permintaan negara lain. Kepala Eksekutif Raytheon, Greg Hayes, mengatakan Pentagon tidak memesan Stinger baru dalam 18 tahun terakhir. Kemudian sebagai gantinya, pemerintah Amerika Serikat memesan suku cadang sebagai upaya untuk meningkatkan pasokan senjatanya. Militer Amerika Serikat jarang menggunakan senjata jenis ini, namun perlu mempertahankan pasokan senjatanya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sekutunya telah menyediakan senjata yang semakin canggih seperti howitzer M777. Angkatan bersenjata Rusia kini mulai mengerahkan tank berusia 60 tahun ke wilayah tenggara Ukraina. Langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kerugian Moskow selama 3 bulan berperang. Apalagi negara yang dipimpin Vladimir Putin tersebut telah mengalami kesalahan strategis di militernya. Pada pekan ini, antrian panjang tank T-62 tampak berjajar di sebuah stasiun kereta api di kota Melitopol di tenggara Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, tank T-62 diproduksi pada awal tahun 1961, artinya kini sudah berusia 60 tahun lebih. Rusia sebenarnya memiliki sekitar 2.900 tank T-90, T-80, dan T-72 yang lebih modern. Jumlah itu belum termasuk puluhan ribu tank dari berbagai generasi dan tempat penyimpanan yang berbeda. Namun, Angkatan Darat Ukraina memperkirakan lebih dari 1.300 tank Rusia telah hancur atau rusak berat sejak invasi dimulai. Hal ini memaksa Rusia untuk mengerahkan tank berusia tua yang tersimpan di gudang. Di antara 10.000 tank yang tersimpan, tampaknya banyak yang tak bisa dioperasikan karena pemeliharaan jangka panjang yang buruk. Adapun penerjunan tank tua milik Rusia ini dilakukan saat pasukannya terkunci di sepanjang front timur Ukraina. Pasukan Rusia kemarin melancarkan serangan habis-habisan untuk merebut Severodonetsk dan Lysychansk. Wali kota Severodonetsk Oleksandr Stryuk mengatakan kota itu masih bertahan untuk saat ini. Namun setidaknya 1.500 orang telah tewas dan 60% bangunan tempat tinggal telah dihancurkan.
Sebuah jet tempur Rusia ditembak jatuh oleh Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran pada Jumat 27 Mei kemarin. Kementerian Pertahanan Ukraina pun memuji kemampuan pilotnya atas kemenangan di udara tersebut. Pertempuran udara itu merupakan pukulan terakhir bagi serangan Rusia di Ukraina yang telah gagal mengalahkan perlawanan militer Ukraina sejak awal invasi. Mantan pejabat militer Inggris Edward Stinger menyebut perang udara telah berlangsung buruk. Angkatan Udara Rusia masih tak menunjukkan tanda-tanda menjalankan misinya untuk mendapatkan superioritas udara. Sebaliknya, Ukraina justru semakin memperkuat militernya di berbagai sisi, termasuk wilayah udara. Pada Jumat 27 Mei waktu setempat, pesawat tempur MiG-29 milik Ukraina menembak jatuh pesawat tempur Su-35 Rusia di wilayah Kherson. Semula pesawat kebanggaan Rusia itu berniat untuk memburu pesawat Ukraina, namun berhasil digagalkan. Kementerian Pertahanan Ukraina pun memuji kemampuan pilotnya atas kemenangan di udara tersebut. Dikutip dari Newsweek, pesawat tempur Su-35 seperti yang ditembak jatuh itu telah mengebom target di Ukraina. Su-35 menghancurkan infrastruktur militer Angkatan Bersenjata Ukraina selama operasi militer khusus. Namun Ukraina berhasil membalikkan keadaan dengan melumpuhkan pesawat Su-35 tersebut. Hingga Jumat 27 Mei kemarin, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan data terbaru kehancuran yang dialami Rusia. Moskow disebut telah kehilangan 29.750 tentara, 1.322 tank, 3.246 kendaraan tempur lapis baja, 623 sistem artileri, dan 206 pesawat tempur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta maaf karena tidak bisa menghadiri langsung KTT G20 di Indonesia tahun ini. Ia masih harus mendampingi rakyat Ukraina. Itu disampaikan langsung Zelensky pada hari Jumat 27 Mei saat berbicara khusus untuk rakyat Indonesia dalam agenda bertajuk Heart to Heart President of Ukraine Volodymyr Zelensky Talks to Indonesia yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI. Meski begitu, Zelensky akan mengupayakan agar tetap bisa bergabung secara daring. Menurutnya, KTT G20 ini amatlah penting, tidak hanya bagi ekonomi, tetapi juga bagi hubungan antar negara. Zelensky mengatakan, daripada mendukung Federasi Rusia, G20 harus mengupayakan agar mereka menghentikan agresinya. Indonesia diharap bisa mendukung harapan Ukraina itu. Zelensky sempat berterima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo atas dukungan untuk integritas kedaulatan serta undangan untuk menghadiri pertemuan puncak G20. Indonesia menjadi salah satu negara pendukung resolusi di Majelis Umum PBB awal Maret lalu yang menuntut Rusia segera mengakhiri serangan di Ukraina. Namun awal April lalu, delegasi Indonesia memutuskan abstain dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB mengenai pembekuan Rusia dari keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia.
tampaknya tidak mau ketinggalan dengan Amerika Serikat dalam hal pesawat tanpa awak. Diketahui Presiden Vladimir Putin sedang mengembangkan teknologi yang dikenal Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. Hal ini bertujuan untuk memperkuat serangannya ke Ukraina. Dikutip dari tribunmedan.com, Rusia mengembangkan UAV yang diberi nama Kronstadt Orion di bawah naungan Kronstadt Group. Rusia juga memproduksi UAV ini untuk pasar domestik dan luar negeri. Pada tahun 2011, pengembangan UAV dimulai sebagai program Kementerian Pertahanan Rusia. Tahun 2013 sampai 2015, perusahaan pengembang memberikan tata letak pertama Orion. Orion pertama kali berhasil diterbangkan pada tahun 2016. Kementerian Pertahanan Rusia akan mendanai upgrade Kronstadt versi Orion pada Agustus 2022. Pada Sabtu 28 Mei 2022, beredar di media sosial video penampakan salah satu versi upgrade dari Orion, yaitu Passer UAV. Namun tidak banyak keterangan yang diberikan mengenai pengembangan ini. Modifikasi senjata itu merupakan senjata rahasia Rusia. Dilihat dari cuplikan video, tampak Passer Orion memberikan gambaran objek secara detail dan jelas dari ketinggian. UAV ini juga mampu menembakkan senjata, tapi tidak dijelaskan secara detail senjata apa saja yang dimiliki UAV tersebut. Invasi Rusia ke Ukraina hingga kini terus terjadi dan telah memasuki hari ke-94 pada Sabtu 28 Mei 2022. Diketahui tentara Rusia terus maju mendekati pasukan Ukraina di wilayah timur. Ukraina mempertimbangkan kemungkinan mundur agar tak tertangkap pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkannya pada Jumat 27 Mei 2022. Pasukan Rusia perlu mundur dari kantor perlawanan terakhir mereka di Luhansk. Pertimbangan itu akan mengubah momentum perang yang telah berlangsung selama 3 bulan. Jika pasukan Ukraina mundur, Presiden Rusia Vladimir Putin akan lebih mudah mendekat ke tujuannya di wilayah Luhansk dan Donetsk. Pasukan Rusia sendiri telah menduduki beberapa wilayah di 2 daerah di Ukraina Timur alias Donbas. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan bahwa pasukan Rusia telah memasuki Severodonetsk, yakni kota besar di Donbas yang masih dipegang oleh Ukraina setelah mencoba menjebak pasukan Ukraina di sana selama berhari-hari. Gaidai mengatakan bahwa 90% bangunan di kota itu telah rusak. Perlu diketahui, Rusia juga sempat mengeklaim telah menguasai Liman, pusat kereta api di sebelah barat Severodonetsk. Namun Ukraina menyebut pasukannya menghalangi kemajuan tentara Rusia di Sloviansk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina melindungi tanah sebanyak mungkin oleh kekuatan mereka. Sedangkan militer Ukraina telah menangkis 8 serangan Rusia di Donetsk dan Luhansk. Diketahui mereka menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Militer Amerika Serikat diketahui kembali membeli 1.468 rudal Stinger untuk dikirim ke Ukraina. Rudal ini sangat diminati Ukraina karena bisa menghentikan serangan Rusia dari udara. Dikutip dari Al Jazeera, pembelian rudal ini senilai 687 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak ini telah ditandatangani pada Rabu 25 Mei 2022.
Proses pengirimannya pun akan memakan waktu sekitar 30 bulan. Diketahui senjata yang ditembakkan dari bahu ini diproduksi oleh perusahaan senjata Raytheon Technologies. Dan senjata ini digunakan untuk bertahan melawan helikopter, pesawat terbang, drone, bahkan rudal jelajah. Stinger sangat diminati Ukraina karena berhasil membantu negara itu melawan serangan pasukan Rusia dari udara. Lini produksi senjata ini sebenarnya telah ditutup pada Desember tahun 2020. Namun Raytheon berhasil memenangkan kontrak untuk memproduksi lebih banyak senjata untuk memenuhi permintaan negara lain. Kepala Eksekutif Raytheon, Greg Hayes, mengatakan Pentagon tidak memesan Stinger baru dalam 18 tahun terakhir. Kemudian sebagai gantinya, pemerintah Amerika Serikat memesan suku cadang sebagai upaya untuk meningkatkan pasokan senjatanya. Militer Amerika Serikat jarang menggunakan senjata jenis ini, namun perlu mempertahankan pasokan senjatanya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sekutunya telah menyediakan senjata yang semakin canggih seperti howitzer M777. Angkatan bersenjata Rusia kini mulai mengerahkan tank berusia 60 tahun ke wilayah tenggara Ukraina. Langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kerugian Moskow selama 3 bulan berperang. Apalagi negara yang dipimpin Vladimir Putin tersebut telah mengalami kesalahan strategis di militernya. Pada pekan ini, antrian panjang tank T-62 tampak berjajar di sebuah stasiun kereta api di kota Melitopol di tenggara Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, tank T-62 diproduksi pada awal tahun 1961, artinya kini sudah berusia 60 tahun lebih. Rusia sebenarnya memiliki sekitar 2.900 tank T-90, T-80, dan T-72 yang lebih modern. Jumlah itu belum termasuk puluhan ribu tank dari berbagai generasi dan tempat penyimpanan yang berbeda. Namun, Angkatan Darat Ukraina memperkirakan lebih dari 1.300 tank Rusia telah hancur atau rusak berat sejak invasi dimulai. Hal ini memaksa Rusia untuk mengerahkan tank berusia tua yang tersimpan di gudang. Di antara 10.000 tank yang tersimpan, tampaknya banyak yang tak bisa dioperasikan karena pemeliharaan jangka panjang yang buruk. Adapun penerjunan tank tua milik Rusia ini dilakukan saat pasukannya terkunci di sepanjang front timur Ukraina. Pasukan Rusia kemarin melancarkan serangan habis-habisan untuk merebut Severodonetsk dan Lysychansk. Wali kota Severodonetsk Oleksandr Stryuk mengatakan kota itu masih bertahan untuk saat ini. Namun setidaknya 1.500 orang telah tewas dan 60% bangunan tempat tinggal telah dihancurkan.
Sebuah jet tempur Rusia ditembak jatuh oleh Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran pada Jumat 27 Mei kemarin. Kementerian Pertahanan Ukraina pun memuji kemampuan pilotnya atas kemenangan di udara tersebut. Pertempuran udara itu merupakan pukulan terakhir bagi serangan Rusia di Ukraina yang telah gagal mengalahkan perlawanan militer Ukraina sejak awal invasi. Mantan pejabat militer Inggris Edward Stinger menyebut perang udara telah berlangsung buruk. Angkatan Udara Rusia masih tak menunjukkan tanda-tanda menjalankan misinya untuk mendapatkan superioritas udara. Sebaliknya, Ukraina justru semakin memperkuat militernya di berbagai sisi, termasuk wilayah udara. Pada Jumat 27 Mei waktu setempat, pesawat tempur MiG-29 milik Ukraina menembak jatuh pesawat tempur Su-35 Rusia di wilayah Kherson. Semula pesawat kebanggaan Rusia itu berniat untuk memburu pesawat Ukraina, namun berhasil digagalkan. Kementerian Pertahanan Ukraina pun memuji kemampuan pilotnya atas kemenangan di udara tersebut. Dikutip dari Newsweek, pesawat tempur Su-35 seperti yang ditembak jatuh itu telah mengebom target di Ukraina. Su-35 menghancurkan infrastruktur militer Angkatan Bersenjata Ukraina selama operasi militer khusus. Namun Ukraina berhasil membalikkan keadaan dengan melumpuhkan pesawat Su-35 tersebut. Hingga Jumat 27 Mei kemarin, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan data terbaru kehancuran yang dialami Rusia. Moskow disebut telah kehilangan 29.750 tentara, 1.322 tank, 3.246 kendaraan tempur lapis baja, 623 sistem artileri, dan 206 pesawat tempur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta maaf karena tidak bisa menghadiri langsung KTT G20 di Indonesia tahun ini. Ia masih harus mendampingi rakyat Ukraina. Itu disampaikan langsung Zelensky pada hari Jumat 27 Mei saat berbicara khusus untuk rakyat Indonesia dalam agenda bertajuk Heart to Heart President of Ukraine Volodymyr Zelensky Talks to Indonesia yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI. Meski begitu, Zelensky akan mengupayakan agar tetap bisa bergabung secara daring. Menurutnya, KTT G20 ini amatlah penting, tidak hanya bagi ekonomi, tetapi juga bagi hubungan antar negara. Zelensky mengatakan, daripada mendukung Federasi Rusia, G20 harus mengupayakan agar mereka menghentikan agresinya. Indonesia diharap bisa mendukung harapan Ukraina itu. Zelensky sempat berterima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo atas dukungan untuk integritas kedaulatan serta undangan untuk menghadiri pertemuan puncak G20. Indonesia menjadi salah satu negara pendukung resolusi di Majelis Umum PBB awal Maret lalu yang menuntut Rusia segera mengakhiri serangan di Ukraina. Namun awal April lalu, delegasi Indonesia memutuskan abstain dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB mengenai pembekuan Rusia dari keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia.
nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.